tidak mendapatkan warisan itu diantaranya yang pertama adalah perbedaan agama. Jadi misalnya si meninggal muslim bapaknya, anaknya rupanya kafir, dia masuk Kristen misalnya, atau pokoknya keluar dari agama Islam, maka anaknya walaupun dia status anaknya, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya karena dia bukan Islam. Bukan muslim. Murtad ya. Bisa jadi murtad. Ya, yang pasti ya murtad. Tapi kalau dia masuk Islam lagi, tetap nggak dapat juga. Berarti Tahu seandainya dia rupanya setahun udah jalan, rupanya masuk Islam dia lagi balik. yang intinya pokoknya ketika orang tuanya itu meninggal, kalau dia dalam keadaan Islam ya dapat bagian. Tapi kalau nggak ada, nggak dapat. Ini pokoknya kita ambil ringkasnya aja lah. Bagaimana nanti kalau misalnya ketika dia dalam keadaan non muslim, orang tuanya meninggal, nah, terus begitu meninggal orang tuanya sadar dia masuk Islam, nah, berarti kan ya kalau masalah apa namanya nasab kan nggak akan hilang, kan gitu. Berarti begitu dia kembali lagi, berarti otomatis kan dia sudah Islam ya, berarti nggak ada permasalahan lagi, nggak ada masalah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh orang yang mewariskan harta kepadanya, ataupun pembunuh si pewaris. Misalnya yang sendiri ada anak sama bapak, kan gitu. Anak bunuh bapaknya, ataupun bapak bunuh anaknya. Misalnya anaknya, wah ini yang pas nih bapaknya, bunuh aja bapaknya. Lama kali pun bagi warisan. Lama kali dapat warisan kan gitu. Dibunuhlah bapaknya. Berarti sebabnya mati pewaris yang dibunuh adalah anaknya. Berarti anaknya ini tidak mendapat warisan dari bapaknya yang sudah dibunuhnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hamba budak. Seandainya bapak punya anak budak, anaknya ketika meninggal bapaknya, anaknya statusnya budak, anaknya ini tidak bisa memperoleh hak warisan. Kenapa? Karena budak ini kalaupun dia punya harta bukan untuk dia, karena apa yang dimiliki oleh seorang budak ini adalah milik tuannya. Makanya ketika orang tuanya meninggal, anak karena dia budak nggak bisa mendapat warisan dari bapaknya tadi. Karena nanti kalaupun diberikan sama dia, ya bukan untuk dia ujung-ujungnya, ya untuk tuannya. Yang keempat, anak zina. Anak zina kepada ayahnya. Kepada anaknya. Ayahnya. Misalnya gini, ada seorang ayah zina, ada seseorang, jangan ayah dulu. Ada seseorang zina antara laki dan perempuan. Laki perempuan zina. Rupanya hamil si perempuan. Kan gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya menikah. Tapi yang jelas bagi ayahnya, anak ini adalah perzinahan, anak zina, dan nggak boleh menjadi walinya ayahnya ini tadi. Nggak bisa jadi wali. Ayahnya meninggal, misalnya ayahnya meninggal, ini kan lahir anak tadi, tapi anak zina ini, biasanya anak yang lahir di luar nikah, kan itu. Ketika ayahnya meninggal, anak ini nggak boleh dapat warisan dari ayahnya. Walaupun pada ayah ini adalah ayah biologisnya, walaupun itu,
Tapi karena status anak ini adalah zina, anak zina, Perbuatannya dilakukan pernikahan, di luar nikah. pernikahan, maka anak ini tidak bisa mendapat warisan dari ayahnya. Begitu juga sebaliknya. Si ayah ini ketika anaknya misalnya kaya, anaknya meninggal duluan, Orang tuanya pun nggak berhak. ayahnya ini nggak bisa mendapat warisan dari anaknya karena status anaknya adalah anak zina. Yang terakhir yaitu anak yang dili'an oleh ayahnya. Kenapa? Li'an, anak yang dili'an oleh ayahnya. Ada seorang Ayah. suami istri, Hmm. orang suami istri, si suami pergi misalnya, si istri tinggal di rumah, suami merantau, kan gitu. Ini gambaran supaya mudah dipahami aja. Suami pergi merantau cari perekonomian, istrinya tinggal, kan gitu. Pulang suaminya udah ada anak, Istrinya. tapi dia nggak merasa. Si suami ini nggak merasa. Ini anak berapa bulan ini? Ya ini baru 1 minggu. Saya pergi udah 1 tahun lebih. Misalnya begitu. Saya pergi udah 1 tahun lebih. Ini anak baru 1 minggu. Ini bukan anak saya ini. Ini anak zina. Nah, anak itu tadi, itulah namanya anak li'an. Anak yang dituduh oleh ayahnya anak hasil zina. Walaupun anaknya ya nggak mungkin ya kan orang dikasih tahu ya kan. Ya, Memang Pak. anak- Misalnya gini, masalah itu anak dia atau bukan, ya wallahu alam lah. Kan bisa jadi begini. Ya bisa jadi ketika dia pergi itu tadi, dia sudah berhubungan. Kan itu. Karena kan bisa jadi di dalam perutnya tadi memang dia itu makan waktu yang lama. Karena kalau kita bahas berkaitan dengan sekurang-kurangnya masa hamil, sekurang-kurangnya itu 6 bulan. Hamil. 6 bulan. Setelah hubungan 6 bulan baru bisa hamil. Kurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Kebiasaannya adalah 9 bulan. Sebanyak-banyaknya adalah 2 tahun. Banyak-banyaknya 2 tahun. Sebanyak-banyaknya 2 tahun. Kalau tidak salah sebanyak-banyaknya 2 tahun. Siapa yang istilahnya dalam kandungannya itu 2 tahun? Menurut cerita yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Maka itu sebanyak-banyaknya masa anak di dalam kandungan itu 2 tahun. Ya kan bisa jadi juga seperti tadi juga. Itu juga anak dia, tapi dia nggak mengakui. Nah, itulah maka sebabnya namanya li'an. Karena dia tidak mengakui itu anaknya, ya walaupun pada kenyataannya sebenarnya anaknya, tapi dia nggak mengakui. Itulah anak tadi menjadi anak li'an. Nggak berhak dapat warisan. Nggak dapat warisan dari ayahnya. Karena Sebaliknya, nggak diakui. karena nggak diakui. Karena